Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abid Saputra. Saya adalah mahasiswa PAI dari UIN Bukit Tinggi. Di sini akan saya menjelaskan tentang dasar keminangkabauan. Dasar belajar keminangkabauan adalah dengan mengetahui dan memahami peraturan dan adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, terutama tempat tinggal di ranah Minang dan Sumatera Barat. Dalam batas tertentu, adat Minangkabau juga berlaku bagi masyarakat Minang yang berada di perantauan. Adat bagi rakyat Minangkabau adalah landasan bagi kekuasaan para raja penghulu dan dipakai dalam bentuk falsafah dalam segala-galanya, bukan hanya sebagai tempat lahir dan tempat mati, serta tempat hidup dan berkembang saja, melainkan telah menjadi falsafah orang Minangkabau. Selanjutnya adalah sejarah dan falsafah hidup orang Minangkabau. Yang pertama, sejarah nama Minangkabau. Nama Minangkabau berasal dari kata Minang yang artinya menang dan kabau yang artinya kerbau. Dalam sebuah legenda yang berada di ranah Minang, sejarah nama Minangkabau sendiri berasal dari ekspedisi yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit pada abad ke-16 untuk mencegah peperangan yang menimbulkan korban jiwa. Masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau milik mereka dengan kerbau Jawa milik pasukan Majapahit. Pada waktu itu, pasukan Majapahit disebut membawa seekor kerbau yang besar dan agresif, sedangkan masyarakat setempat hanya mengeluarkan seekor anak kerbau tanduk yang tersebut. Alhasil, anak kerbau sebilah pisau dan tunjuk mampu mengalahkan kerbau bersama milik pasukan Majapahit. Nama Minangkabau kemudian menjadi terkenal akibat peristiwa kemenangan tersebut. Dalam Ensiklopedia Pelajar dan Umum ditulis oleh Gamal Komandoko, suku Minang sendiri berasal dari dua suku utama, yaitu suku Koto Piliang dan suku Koto Piliang yang didirikan oleh Datuk Kemenanguan, dan suku Bodi Cinago yang didirikan oleh Datuk Papatiah dan Sebatang. Kedua suku tersebut berkembang menjadi banyak suku sering berkembang zaman. Di antaranya adalah suku Tanjuang, Caniago, Koto, Piliang, Guci, Simabua, Sikumbang, Jambak, dan Melayu. Selanjutnya adalah falsafah hidup orang Minangkabau. Dalam adat Minangkabau terdapat beberapa keutamaan yang memberikan ciri khas kepada adat Minang sebagai falsafah dan pandangan hidup. Ketentuan itu adalah fatwa-fatwa adat Minangkabau berdasarkan ketentuan alam. Dengan demikian, maka adat Minangkabau berupa dengan sendirinya mempunyai dasar falsafah yang nyata pula. Pertumbuhan dan perkembangan adat Minangkabau semenjak dahulu kita secara garis besar terbagi dua periode, yaitu periode sebelum Islam datang dan periode setelah Islam datang. Sebelum Islam datang dianut oleh masyarakat Minang. Latar Minang di kehidupan masyarakat Minang umumnya dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buddha. Sebelum tahun 1914 Masehi, di Minangkabau terdapat kebudayaan Hindu, dan sebagai bukti sejarah ditemukan Candi Muara Takus, namun kebudayaan Hindu tidak mempunyai bekas dan kebudayaan Minang. Ketentuan adat hanya berdasarkan pada kaidah alam yang dikonfirmasikan oleh pikiran manusia sesuai dengan keinginan, sehingga bisa terjadi perilaku yang berbuat tidak diberikan oleh adat. Ketentuan-ketentuan itu digambarkan oleh berbagai milik corak dan merupakan pernyataan langsung dari ketentuan berupa petatah petitih, panuan, gurindam, dan sebagainya. Umumnya mengandung anjuran dan aturan dalam tingkah laku berdasarkan ketentuan alam secara langsung dengan perumpamaan. Dimaksud oleh petitih adat bunyi panakiak yang pisau sirawi, ambiak galah batang lintah buang, silondang ambiak kanyaru, dan satitiak jadikan lawik, dan sakapa jadikan gunung, alam takabang jadi guru. Jadi sebelum umat Islam masuk ke Minangkabau, nenek moyang orang Minang telah menjadikan sunatullah yang terdapat dalam ini sebagai dasar adat Minangkabau. Apa yang terjadi dalam dijadikan sebagai guru atau itibar bagi kehidupan alam yang terkembang dan di hadapan kita sebagai makhluk Allah adalah flora,
fauna, dan benda alam lainnya. Jadi pada dasarnya pada periode ini adat Minang telah mendasarkan ajaran kepada sunatullah, hukum alam, dan sebagai guru dan itibar. Pada taraf ini adat hanya bersediakan alur dan pantun. Setelah Islam datang ke Minangkabau sampai dengan masa pemerintahan Aditya Warman, kerajaan Pakuruang Minangkabau masih menganut agama Buddha. Barulah pada masa anak Anang Riamaman bergelar Raja Alif, Minangkabau telah menjadi Islam. Jadi dasar falsafah adat Minangkabau itu bertumpu pada ketetapan Allah dan Rasulnya yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, termasuk yang dapat dicermati oleh ayat-ayat kuniyah yang berupa sunatullah, hukum alam. Sedangkan pemikiran para filosofis Minangkabau sendiri menempati posisi yang paling rendah dari dasar falsafah adat Minang tersebut. Adat Minangkabau menggunakan kata alam untuk menyatakan wilayah kesatuan wilayah budaya Minangkabau. Memiliki kesamaan bahasa, adat, agama, lebih spesifik dalam kesamaan sistem matrilineal yang digunakan untuk menarik garis keturunan menurut garis ibu. Sistem matrilineal inilah yang mendasari adat, pola hidup, pengelolaan harta, tata cara menentukan pemimpin dalam masyarakat, dan sampai kepada penyusun dan tata rumah adat yang digunakan di Minangkabau. Sistem pemerintahan adat yang digunakan di Minangkabau disebut keselarasan. Keselarasan yang digunakan adalah yaitu keselarasan Koto Piliang yang disebut dengan adat Datuk Katumanggungan. Sistemnya dapat disamakan dengan sistem monarki atau kerajaan, di mana keputusan diambil berdasarkan titah pimpin. Dalam pepatah adat disebut titah dari raju, titik dari langit tiba di batu tumbuh. Keselarasan Koto Piliang dalamnya terdapat langgam dan tujuh. Selanjutnya keselarasan Bodi Cenago, yaitu disebut dengan adat Datuk Pertiah dan Sebatang. Sistemnya dapat disamakan dengan sistem demokrasi republik, di mana keputusan diambil berdasarkan masyarakat mufakat dari bawah. Dalam ungkapan adat disebut membosek dari bumi boleh ale de pandang pambuduah. Inilah yang menamakan Bodi Cenago. Tempat rapat besarnya Lubuk dan Tigo ialah di Ulak Tanjung Bungo sebelah Bilirah Negeri Tanjung Bingkuang. Adapun tempat rapat besarnya Tanjung dan Tigo ialah di Lima Kaum. Jikalau hendak rapat besar keduanya kelasaran itu ialah Balai Balirurang nan Panjang, mahkota sekalian balai, tempatnya di Periangan Padang Panjang, karena di sinilah negeri yang tertua dan langit tidak masuk dalam keadaan keselarasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari belajar Minangkabauan. Manfaat belajar di Minangkabauan sangat banyak, terutama bagi orang awam, khususnya masyarakat Minangkabau. Karena dengan belajar ilmu Minangkabauan, kita dapat mengenal sejarah adat istiadat yang berlaku di ranah Minang, Sumatera Barat. Di antara manfaat yang mempelajari ilmu Minangkabauan itu, dengan belajar Minangkabauan, kita dapat mengetahui tentang sejarah yang ada di Minangkabau sebagai sarana pembelajaran bagi orang yang awam mengenal budaya Minangkabau, menumbuhkan nilai-nilai budaya yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kecintaan terhadap salah satu sejarah yang ada di Indonesia, yaitu sejarah Minangkabau. Itulah saya dapat jelaskan dari sejarah adat Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.